Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana kepribadian kita terbentuk? Nah, kali ini kita akan membahas teori menarik dari seorang psikolog terkenal, yaitu Albert Bandura, yang dikenal dengan Social Cognitive Theory. Yuk kita mulai. Nah, sebenarnya apa sih itu Social Cognitive Theory? Untuk lebih jelas, mari kita bahas secara bersama-sama. Nah teman-teman, bahwasanya Social Cognitive Theory menjelaskan bahwa kepribadian seseorang terbentuk melalui interaksi 3 hal utama, yaitu faktor pribadi seperti pikiran dan emosi, kemudian juga lingkungan dan perilaku. Bandura menyebutnya sebagai reciprocal determinism, di mana ketiga elemen ini saling mempengaruhi dan membentuk siapa kita. Dalam teorinya, Bandura tidak membuat struktur kepribadian yang kaku, tapi ia lebih menekankan kepada 2 komponen utama yang dinamis, yaitu subsistem atau sistem diri dan subaplikasi atau aplikasi diri. Dalam subsistem atau sistem diri, hal ini bisa dibayangkan seperti pusat kendali dalam diri kita. Sistem ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi, mengatur, dan mengontrol perilaku. Misalnya, ketika kamu gagal dalam ujian, sistem diri ini membantu kamu berpikir, kenapa ya? Oh, mungkin karena kurang belajar. Lalu, kamu akan berusaha lebih keras agar hasil berikutnya lebih baik. Sedangkan self-efficacy atau efikasi diri adalah kepercayaan terhadap kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Kalau kamu yakin bisa melakukan sesuatu, kemungkinan besar kamu akan lebih gigih, bahkan saat menghadapi kesulitan pun. Tapi kalau efikasi diri kita rendah, wah, biasanya kita jadi mudah menyerah. Di dalam teorinya, Bandura juga menjelaskan mengenai dinamika kepribadian. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kepribadian berkembang. Pertama, ada triadic reciprocal determinism, di mana menurut Bandura, perilaku kita adalah hasil dari hubungan timbal balik antara faktor pribadi, lingkungan, dan tindakan nyata. Nah, misalnya seperti keyakinan diri atau faktor pribadi bisa membuat kita berani berbicara di depan umum, yang kemudian mendapat dukungan dari teman-teman lingkungan. Yang kedua, ada observational learning, yaitu pembelajaran melalui observasi. Kamu tahu nggak sih, kita ini belajar banyak hal dengan mengamati orang lain. Bandura bahkan pernah melakukan eksperimen terkenal, yaitu Bobodrol eksperimen, yang menunjukkan bahwa anak-anak meniru perilaku agresif orang dewasa. Jadi, untuk teman-teman semua, hati-hati ya dengan apa yang kita contohkan kepada orang lain. Yang ketiga, ada self-regulation atau regulasi diri. Kita juga punya kemampuan untuk mengatur diri sendiri loh. Misalnya, dengan menetapkan tujuan, memonitor kemajuan, dan memberi penghargaan pada diri sendiri ketika berhasil mencapai sesuatu. Perlu diingat, regulasi diri ini penting agar kita bisa terus maju bahkan tanpa diawasi oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu reinforcement atau penguatan. Bandura menjelaskan bahwa penguatan tidak harus dialami secara langsung. Biasanya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, seperti melihat teman sukses karena disiplin, itu bisa memotivasi kita untuk menirunya. Nah teman-teman, pada teori Albert Bandura ini, kita diberikan wawasan bahwa kepribadian bukanlah sesuatu yang statis. Kita bisa terus belajar, beradaptasi, dan berkembang melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidup kita. Konsep seperti self-efficacy, observational learning, reciprocal determinism, itu mengajarkan bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, bisa membentuk kepribadian kita ke arah yang lebih baik. Jadi teman-teman, ayo jadikan pengalaman dan lingkungan kita sebagai media untuk terus berkembang. Saya Ra Islamia dengan NIM 2313427
pamit undur diri. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih.